Do not pull. Halo teman-teman, balik lagi bareng Mas Raden. Di video kali ini kita akan bahas film berjudul Victoria and Abdul yang rilis pada tahun 2017. Film ini merupakan kisah nyata persahabatan Ratu Victoria dengan pria muslim bernama Abdul Karim dari India, sebuah hubungan yang mempengaruhi kerajaan Britania Raya saat itu dan baru terungkap pada tahun 2010. Sebelum lanjut, Mas Raden ingatkan kembali untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Satu gerakan jari kalian sangat berarti bagi Mas Raden. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kita langsung ke ceritanya guys. Film berlatar pada tahun 1887 di Agra, India. Di sana hidup seorang pemuda bernama Abdul Karim. Ia bekerja sebagai petugas administrasi di sebuah penjara. Dan saat itu, India masuk wilayah jajahan kolonial kerajaan Inggris. Saat itu pihak kerajaan Inggris sangat puas dengan karpet yang dikirim dari India. Abdul pun diperintahkan pergi ke Inggris untuk menyerahkan mohur, sebuah koin emas sebagai tanda penghormatan untuk Victoria, Ratu Inggris saat itu. On a horse? I didn't think there'll be a horse. Abdul mulai berlayar menuju Inggris. Ia ditugaskan bersama seorang pria bernama Muhammad. Terlihat Abdul sangat antusias mendapat tugas ini, namun sebaliknya, Muhammad setengah hati menjalaninya. Sampainya di Inggris, mereka langsung mendapat pengarahan dari petugas istana. Abdul akan menyerahkan mohur itu secara langsung, namun dilarang melakukan kontak mata dengan sang ratu. Whatever you do, you must not look at Her Majesty. Dan acara pun dimulai. Semua tamu negara datang ke acara itu, dan yang terakhir masuk adalah sang ratu. Semua orang kewalahan karena sang ratu makan dengan sangat cepat dan para tamu harus selesai makan ketika ratu sudah selesai. I'm afraid you have to be quick. Namun sang ratu terlihat sangat kelelahan sampai tertidur di acara itu. Ia juga terlihat sangat bosan dengan acara seremonial seperti ini. Have we finished? Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Abdul akan melakukan tugasnya. Petugas istana memperingatkan Abdul agar tidak melakukan kontak mata dengan sang ratu. Abdul menyerahkan mohur itu ke Ratu Victoria, namun ia melakukan kontak mata yang dilarang petugas istana sebelumnya. Keesokan paginya seperti biasa Sir Henry membacakan jadwal untuk sang ratu. Ia juga menanyakan pendapat ratu tentang mohur yang dikirim dari India. Namun bukannya menanggapi mohur itu, sang ratu malah terkesan dengan ketampanan Abdul. Abdul pun diminta sekali lagi melayani sang ratu. Padahal saat itu ia akan segera pulang ke India. Di acara makan siang kenegaraan, Ratu Victoria kembali terlihat sangat bosan dengan ocehan Perdana Menteri. Saat itu Abdul datang membawakan puding untuk sang ratu. Namun setelah meletakkan puding itu, ia langsung mencium kaki sang ratu. Hal itu membuat sang ratu terkesan dan meminta Abdul untuk jadi pelayan pribadinya. Di suatu hari, Abdul diminta untuk menemani sang ratu. Melihat sang ratu menulis surat, Abdul pun menceritakan bahwa kesehariannya di India mencatat nama dan kejahatan para nabi. Abdul juga mengatakan bahwa ia yang telah memilih karpet untuk kerajaan Inggris. Sang ratu pun terkesan dengan penjelasan Abdul yang begitu detail. Di kamarnya, Muhammad sangat kesal dengan Abdul karena ia ingin segera pulang ke India. Namun karena sikap Abdul, mereka harus tinggal lebih lama di sana. Keesokan harinya, Abdul kembali menemani sang ratu.
Ia menceritakan kemegahan serta sejarah pembangunan Taj Mahal. Abdul juga menceritakan kekejaman yang dilakukan pasukan Inggris di India. After the mutiny. This is terrible. Tak hanya itu, ia juga menceritakan hasil bumi yang ada di sana. Chutney made out of mango. What is mango? Namun, terlihat para petugas istana tidak senang karena Abdul sudah mempengaruhi sang ratu. Sir Henry, I would like a mango. Di suatu hari, sang ratu meminta Abdul untuk mengajarinya bahasa Hindi. Namun, Abdul menyarankan agar sang ratu belajar bahasa Urdu. Karena dari sekian bahasa di India, bahasa Urdu adalah bahasa yang derajatnya paling tinggi. Sebuah bahasa India versi Islam. Apa ni? Apa ni? Akul mandi perani ko. Tak disangka, putra sang ratu yang bernama Bertie menguping dari balik pintu. Ia tidak terima karena sang ratu mempelajari bahasa Urdu. Sang ratu pun merasa tak punya privasi dan ingin pergi ke suatu tempat bernama Glassell. Sir Henry, I would like to go with Abdul to Glassell Shield. Di sana, ia mencurahkan isi hatinya kepada Abdul. Ia sangat kesepian dan merasa lelah menghadapi para bangsawan yang selalu mengincar kedudukan. Abdul menguatkan hati sang ratu. Ia mengatakan, It says, we are here for the good of others. The Quran. sejak saat itu, sang ratu ingin mempelajari Al-Quran dari Abdul, karena Abdul juga merupakan seorang hafiz. Ia juga mengangkat Abdul sebagai munsyih atau guru spiritualnya. You will teach me Urdu and the Quran and anything else you could think of. Bertie menegur ibunya karena tak terima seorang muslim menjadi anggota kerajaan. Namun sang ratu tidak peduli padanya. Ia mengangkat Muhammad menjadi staf untuk Abdul. Them wherever I like. Good night, Bertie. Setelah itu, Abdul menceritakan bahwa setiap raja di India mempunyai ruang durbar, sebuah ruangan untuk penyimpanan karya seni dari para seniman. Sang ratu juga tertarik akan hal itu. But where would you put it? Oh, the Isle of Wight. Abdul selalu menemani sang ratu kemanapun ia pergi. Sang ratu terlihat lebih semangat dari sebelumnya. Ia juga memberikan liontin bergambar dirinya untuk Abdul. With a picture of me. Sang ratu begitu terkejut saat mengetahui Abdul sudah punya istri. Ia pun meminta Abdul untuk membawa istrinya ke Inggris. And bring her back at once. Sesampainya di Inggris, istri dan mertua Abdul sama-sama memakai kain burqa. Hal itu membuat para penghuni istana khawatir. Namun sang ratu mengagumi hal itu. It's rather splendid. But you cannot actually see her, Your Majesty. Ia pun meminta izin agar bisa melihat istri Abdul secara langsung. Bertie terlihat tidak senang atas kembalinya Abdul. Sang ratu menunjukkan ruang durbar yang baru saja ia bangun. Sebuah ruangan yang penuh karya seni dari seniman India, seperti yang disarankan Abdul sebelumnya. Sir Henry memberi hadiah buah mangga untuk sang ratu. Namun setelah diperiksa Abdul, ternyata mangga itu sudah busuk. Hal itu membuat Sir Henry sangat malu. Tak hanya itu, sang ratu meminta para staf istana untuk mengiringi pertunjukan Abdul. Hal itu membuat mereka kian membenci Abdul. Setelah kejadian itu, Perdana Menteri meminta Sir Henry untuk menyingkirkan Abdul dari istana. Karena jika tidak, ia akan segera dipecat. Or you're finished. Understood? Ia mempengaruhi sang ratu dengan mengatakan bahwa Muslim di India telah melakukan pemberontakan. Sang ratu begitu marah karena Abdul dianggap merahasiakan hal itu darinya. Ia pun meminta Abdul untuk pulang ke India. As the Sultan of Persia, but I'm afraid you have to go. Para penghuni istana pun sangat senang mendengar hal itu. Namun tidak dengan sang ratu. Ia terlihat begitu sedih. Ia memandangi foto suaminya yang sudah meninggal. Kemudian mendatangi pondok Abdul. Sang ratu memutuskan untuk memaafkan Abdul karena ia sadar kasih sayangnya kepada Abdul mengalahkan segalanya. By now, one would expect it to hear the pitter-patter of little Muslim. Mendengar hal itu, Bertie begitu marah. Ia meminta Sir Henry agar mencari latar belakang dan keburukan keluarga Abdul.
Mereka juga menginterogasi Mohammed yang terlihat kurang sehat. Mereka memintanya untuk membicarakan keburukan Abdul. Namun ia menolak dan mengatakan, I hope he makes the whole damn thing come tumbling down. Sementara Dr. Reed memeriksa kesuburan Abdul. Ia menemukan bahwa Abdul menderita kencing nanah. Setelah mengumpulkan cukup informasi, mereka kemudian menghadap sang ratu untuk membeberkan latar belakang Abdul. Namun bukannya terpengaruh, sang ratu memarahi mereka bertiga. Ia juga ingin memberi gelar kesatria kepada Abdul. How dare you defame his poor father? Hal itu membuat seisi istana tak terima dan mengancam akan mengundurkan diri. Tak hanya itu, mereka juga berencana menggulingkan sang ratu dengan menyatakan sang ratu sudah tidak waras. Sang ratu pun mengatakan, I have rheumatism and cantankerous. I am anything but insane. ia kemudian meminta seluruh staf istana untuk mengundurkan diri langsung di hadapannya. Namun tak ada satupun yang berani melakukannya. Menyadari kekacauan di istana, ia kemudian memutuskan untuk tidak memberi gelar kepada Abdul. At this moment. Sementara kesehatan Mohammed yang semakin memburuk membuatnya meninggal di sana. Sang ratu meminta Abdul untuk pulang ke India karena ia sadar ia semakin menua dan kesehatannya semakin memburuk. Namun Abdul ingin tetap melayani sang ratu hingga akhir hayatnya. Hari-hari pun mereka lalui. Terlihat sang ratu sudah semakin menua. Sampai suatu hari, kesehatan sang ratu semakin memburuk. Semua orang berkumpul di kamarnya, namun bukan anak atau cucu yang ia cari, melainkan Abdul sebagai guru spiritualnya. Di saat-saat terakhirnya, Abdul membimbing sang ratu untuk melepaskan beban yang selama ini ia pikul dan pergi ke perjamuan abadi. Kemudian Ratu Victoria pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kepergian sang ratu, Bertie dilantik sebagai Raja Britania Raya. Karena kebenciannya, ia mencoba menghapus sejarah tentang Abdul Karim. Namun ia tetap menyimpan leontin pemberian sang ratu. Abdul kembali ke India dan mencium kaki patung Victoria di depan Taj Mahal. Kemudian film pun selesai. Di akhir film, dijelaskan bahwa Abdul Karim kembali ke India pada tahun 1901 dan meninggal pada tahun 1909. Jurnal pribadi Abdul Karim ditemukan pada tahun 2010. Kemudian ceritanya tersebar ke seluruh dunia. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata, Mas Raden mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah.